Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bisa Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan unboxing smartphone terbaru dari Samsung dan ini yang pertama di tahun 2023. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia Samsung Galaxy A14. Ya, jadi Samsung mengeluarkan smartphone pertamanya yang cukup terjangkau, yaitu Galaxy A14 5G. Kira-kira bagaimana kelengkapannya dari smartphone ini? Daripada yang penasaran, langsung aja kita mulai di Gadget Unboxing. Ini dia box dari Samsung Galaxy A14 5G yang dimana saya beli smartphone ini ada di kisaran 3 juta pas. Dan kita lihat di sini agak unik karena boxnya ada dua. Yang pertama ada box ini yang di atasnya adalah power adapter atau chargernya, dan box bagian bawahnya ini adalah box Samsung Galaxy A14 5G. Ini mana kita lihat di sini ada tulisannya gratis travel adapter, yang dimana sepertinya untuk bawaannya tidak ada chargernya ya. Tapi mungkin ini promo karena saya belinya di awal launching, jadinya dapat travel adapter dari Samsung. Mungkin ini adalah strategi marketingnya, atau semoga aja seterusnya selalu dapat gratis ini ya chargernya. Soalnya sayang banget harga 3 juta tapi kita tidak dapat chargernya sama sekali. Dan untuk bagian depannya ini ada tulisannya Galaxy A14 5G dan ini smartphone-nya yang dimana dia berwarna hitam. Padahal saya kurang tahu ini saya belinya warna apa, soalnya random. Dan ini dia. Oh ya, saya belinya warnanya hitam, dibuatnya di Indonesia, dan ini RAM-nya yang 6GB dengan internal 128GB. Untuk memorinya sudah aman, dan bagian belakangnya ini polosan aja. Oke, langsung aja kita unboxing. Jadi untuk adapternya ini sepaket ya di dalam plastiknya. Jadi kayaknya dalam pabrikannya langsung kayak gini, dalam paket penjualannya. Kita lepas dulu untuk plastiknya, ntar sobek. 2023 saya langsung nyobek box dari Samsung Galaxy A14 karena ternyata dilem. Ini bisa dilihat lemnya cukup banyak ya teman-teman. Ini Samsung gimana sih kok dilem kayak gini? Nanti dijual lagi jadi agak kurang ya kalau udah ada sobek-sobekannya kayak gini. Bahkan hampir kena di ini segelnya. Mungkin ini harus direvisi lagi oleh Samsung. Jadi untuk para chargernya ini sudah sobek boxnya. Untuk smartphone-nya masih segelan, ini segelnya masih utuh, jadi ciri khasnya Samsung selalu ada segel atas bawahnya seperti ini. Langsung aja kita buka dulu untuk segelnya. Oke, yang bawah nggak usah. Bawah juga harus apa nggak ya? Start. Ternyata agak susah ditarik dan ini sudah sobek lagi bagian sampingnya. Waduh, gimana sih nih? Langsung aja kita disambut dengan tulisan Samsung. Dan langsung kita buka dulu untuk box yang pertama. Ini agak tebal di sini, kira-kira isinya apa? Di dalamnya ada yang pertama kita dapat kabel data yang pastinya sudah Type-C. Dan biasanya Samsung ini agak kurang panjang ya untuk kabel datanya, tapi nggak masalah. Selanjutnya lagi kita mendapatkan ini dia. Jadi petunjuk penggunaan yang dimana harusnya di dalamnya ada kartu garansi juga ya. Harusnya juga. Jadi ini adalah kitab-kitabnya. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi. Seperti biasa charger aja nggak dapat, apalagi soft case-nya juga pastinya tidak dapat. Selanjutnya di sini kita mendapatkan ini dia stiker IMEI dari Samsungnya. Jadi ada 3 stiker IMEI. Dan yang terakhir kita mendapatkan Samsung Galaxy A14 5G. Ini dia. Dia Infinity V Display, kemudian triple kamera dan fingerprint. Oke, sangat simple ternyata. Langsung aja kita kletek dulu untuk smartphone-nya. Oke, dan ini dia untuk smartphone-nya. Dan ternyata dia finishing-nya doff teman-teman. Yang dimana saya kira dia finishing-nya bakal kayak kaca, ternyata ini finishing-nya doff. Dan ini dia untuk smartphone-nya, finishing-nya hitam doff. Ini cukup kerasa premium ya, tapi kalau dipegang plastiknya cukup terasa. Dan ini ada sedikit aksen garis-garisnya di sini. Jadi ini ada suaranya. Di bagian kirinya ini ada 3 kamera yang dimana dia langsung ditanam di back case-nya dan ada 1 single flash. Dan di bagian bawah ada tulisannya Samsung. Ntar ini cukup gelap, kita terangin dulu. Nah, ini dia untuk smartphone-nya.
Overall saya suka soalnya kalem, tapi ini cukup kotor bagian backcase-nya, jadi kayak banyak bekas stiker-stikernya. Gak tahu kenapa, padahal masih baru ya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada speaker, kemudian ada Type C, dan ini ada mikrofon. Yang di sampingnya ada jack audio 3,5 mm. Kemudian di bagian kanan ini ada tombol on off yang dimana dia juga berfungsi sebagai fingerprint. Dan ini agak menjorok ke dalam ya, jadinya lumayan enak untuk dicari. Dan di bagian atasnya ada volume up and down, yang dimana pencetannya sudah kliki. Kemudian bagian atasnya di sini ada mikrofon, jadi sudah dual mikrofon. Dan di bagian kiri ini ada SIM tray-nya. Yang dimana langsung kita cek untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Soalnya kadang Samsung itu ngasih kejutan ya, yang dimana yang lain sudah triple slot, tapi Samsung tiba-tiba masih hybrid. Dan langsung aja kita cek di sini. Oke, jadi sudah triple slot juga. Jadi sudah aman ya untuk SIM cardnya, bisa dual SIM plus micro SD. Dan overall kalau saya pegang di sini Samsungnya cukup bulky, jadi cukup tebal. Ini teman-teman gitu bisa lihat. Jadi dia cukup tebal ya. Jadi kalau digenggam agak bulky gini, agak susah. Tapi kalau genggamnya dua tangan sudah enak. Jadi overall ini cukup bulky tapi dia terasa ringan. Oke, langsung aja coba kita hidupkan. Dan kita juga tidak mendapatkan ini screen protector sama sekali. Jadi ini agak rawan ya untuk layarnya karena tidak ada plastik screen protectornya. Banyak PR, harus beli silicone case, kemudian screen protectornya juga cukup disayangkan di sini. Jadi yang berwarna hitam ini benar-benar hitam, bagian belakangnya hitam doff, bagian kerangkanya juga hitam doff, dan full hitam dia di sini. Jadi buat yang suka gelap-gelap ini cocok banget. Samsung Galaxy A14. Oke, langsung aja kita pengaturannya dulu. Kita lihat bagaimana tampilan awal dari Samsung Galaxy A14. Ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A14 5G, yang dimana jujur aja dari awal saya melihat ini layarnya terasa cukup tebal ya untuk frame atau bingkai layarnya. Jadi bagian bawah ini tebal, kemudian bagian atasnya juga tebal, bahkan kanan kirinya ini juga tebal. Padahal untuk smartphone-nya juga sudah cukup tebal, sehingga overall untuk smartphone-nya ini serba tebal. Untuk teman-teman gadget yang mau cari Samsung dan mencari feel premiumnya, saya rasa skip aja karena ini sangat terasa ini adalah smartphone versi terjangkaunya dari Samsung. Tapi kalau kita dari layarnya ini sudah mantap karena dia resolusinya sudah di Full HD Plus dengan panelnya PLS TFT. Sehingga untuk layarnya sudah cukup tajam dan warnanya juga enak dilihat, ini sudah nyaman. Dan untuk screen refresh rate-nya juga sudah 90 Hz, jadi gerakannya sudah smooth dan nyaman untuk dipandang. Sehingga untuk spek di layarnya ini sudah cukup premium untuk di kelasnya Samsung. Oke, kemudian kita lanjut lagi, kita cek untuk masalah softwarenya apakah yang terbaru. Kita ke About Phone dan ini dia untuk software information, dan ternyata dia menggunakan Android One UI yang core version ya, jadi bukan One UI biasa, ini yang versi 5. Dan untuk Androidnya sudah yang terbaru yaitu Android 13. Mantap, jadi untuk softwarenya sudah yang terbaru, tapi sangat disayangkan untuk One UI-nya ini ada sunatannya, jadi bukan One UI yang biasa tapi yang versi core-nya. Oke, kemudian untuk recent apps kita hilangkan, jadi tidak ada recent apps. Dan kita lihat untuk memori yang tersedia di sini, kita di device info HW dan kita lihat untuk memorinya. Jadi untuk RAM-nya free di kisaran 2,8 GB, yang dimana dia totalnya di 6 GB dan internalnya free-nya masih di 108 GB. Di 104 GB. Jadi untuk masalah memori saya rasa masih aman ya di Samsung Galaxy A14 5G ini. Oke, mantap. Kemudian untuk chipsetnya dia menggunakan SoC-nya, ini dia. Jadi menggunakan Dimensity 700, bukan yang Exynos tapi ini yang Dimensity 700, yang dimana untuk fabrikasinya dia hanya di 7 nanometer saja. Jadi untuk performa saya rasa di sini juga sudah cukup mantap ya Samsung Galaxy A14 ini. Dan untuk memorinya dia menggunakan, sebentar saya cek dulu di sini apakah ada. Dan untuk memorinya tidak terlihat di sini apakah UFS atau eMMC. Tapi harusnya sudah Dimensity 700 itu di ini ya, di UFS ya, bukan eMMC. Oke, kita lanjut lagi di sini, kita lihat untuk masalah sensornya. Jadi untuk masalah sensor apakah lengkap atau tidak di Samsung ini, dan ternyata dia lengkap. Jadi ada gyroscope, kemudian ada magnetiknya juga sehingga bisa mencari arah kiblat.
Kita lihat untuk gyroskopnya apakah hardware atau software. Start, ini kita tes dulu. Ini dia untuk gyroskopnya, ternyata dia sudah gyroskop hardware. Oke, mantap ya. Jadi Samsung 3 juta sudah dapat gyroskop hardware. Sepertinya Samsung mendengarkan curhatan para netizen ya, yang dimana gyroskop itu salah satu aspek yang cukup dipertimbangkan untuk dibeli. Mantap. Kita lihat lagi untuk NFC apakah ada. Kita coba cek, lihat saldo e-money saya. Dan ternyata NFC juga tersedia. Jadi untuk sensor di Samsung Galaxy A14 ini lengkap sekali. Jadi gyroskop hardware, kemudian ada NFC dan ada magnetiknya juga. Mantap. Kita lanjut lagi, kita lihat untuk kameranya apakah juga lengkap atau ada yang disunat. Karena untuk speknya overall ini mantap ya untuk sekelas Samsung di harga 3 juta rupiah. Kita lihat di videonya di sini. Untuk video dia maksimal hanya sampai di Full HD 30 fps. Ini cukup disayangkan, jadi tidak bisa 60 fps dan tidak ada stabilisasi sepertinya. Bentar, saya cek dulu. Oh, ada stabilisasinya. Jadi ini ada video stabilization. Jadi juga ada AIS-nya ya, mantap. Bisa kita aktifkan dan nonaktifkan untuk stabilisasi. Yang disayangkan hanya tidak ada 60 fps, tapi ada stabilisasi. Ini sudah mengobati rasa kecewa kita ya. Dan untuk more-nya kita lihat di sini ada mode Pro, kemudian ada makro, panorama, ada mode malam. Dan untuk shutter speed tidak bisa disetting, sehingga saya rasa untuk mode Pro-nya ini agak gimmick ya, karena kita hanya bisa menyeting ISO dan white balance-nya saja. Untuk shutter speed yang cukup penting ini tidak ada, jadi mode Pro-nya agak kurang pro saya rasa. Untuk kamera sepertinya cukup standar ya di Samsung Galaxy A14 ini. Sehingga untuk masalah sensor kemudian chipsetnya ini sudah oke. Apakah ini cocok untuk gaming? Oh ya, sebelumnya saya juga lupa untuk unboxing. Ini dia bonusnya, jadi travel adapternya. Bagaimana kira-kira kita lihat. Untuk gratisan travel adapternya, sorry tadi kelupaan karena dia di luar boxnya. Dan boxnya sudah rusak kayak gini ya dia, karena ditempel. Kita lihat. Dan ini dia untuk chargernya. Jadi ada tulisannya fast charging, dia di 15 watt saja tapi oke, dan dia menggunakan Type C untuk colokannya. Sedangkan bawaannya juga Type C. Jadi pas, saya kira di sini USB-A ke Type C tapi ternyata Type C to Type C. Jadinya pas ya. Ini paling PR ya untuk teman-teman gadget yang tidak dapat ini travel adapternya, sehingga harus cari charger yang colokannya sudah Type C, dan biasanya harganya agak lebih mahal ya daripada charger yang colokannya masih USB-A biasa. Oke, ini dia. Sehingga overall untuk Samsung Galaxy A14 5G saya rasa ini cukup recommended untuk teman-teman gadget yang mencari spek ya, bukan mencari desain yang cantik, yang feel-nya premium. Karena ini jujur aja kalau untuk masalah desain mungkin agak kurang. Karena untuk frame-nya terutama ini masih tebal, kemudian masih pakai water drop seperti ini, dan untuk smartphone-nya juga ini bulky sekali, tebal, dan bagian belakangnya terasa agak kopong, dan ternyata dia juga cukup fingerprint magnet ya di sini, jadinya kerasa kotor. Teman-teman gadget harus sering bersihin smartphone-nya. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk pandangan awal dari Samsung Galaxy A14 5G. Baik, cukup sekian gadget unboxing dari Samsung Galaxy A14 5G. Apabila ada saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Gal Gadget supaya bisa semangat lagi buat konten. Saya bisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.